Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita berada di lokasi salah satu unit usaha budidaya ikan konsumsi, tepatnya di kilometer 7. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ustadz Soleh untuk memberikan sedikit pemaparan materi untuk manusia. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru yang alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita. Adik-adik sekalian, siswa dari SMA Negeri 12 Pekanbaru yang berbahagia. Sudah makan semua ya? Waduh, ini berbahaya ini. Mau makan ikan? Ya. Jadi alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat saya. Tempat saya ini adalah tempat di mana kita menambung hidup atau mencari nafkah di sini, Pak. Itu ada ya. Di CV Putra Agro Mulia ini sebetulnya tidak hanya terfokus kepada ikan saja, tetapi juga pembibitan kelapa sawit dan seterusnya. Jadi luar biasa ini memang. Jadi untuk kelapa sawit ini sudah dikirim ke mana-mana, termasuk ke beberapa PT yang besar, diantaranya adalah PT Suwangi. PT Suwangi itu kita stok bibit sawit dari sini. Kemudian untuk ikan konsumsi sudah kita setor ke beberapa tempat, ya, sampai ke luar kabupaten bahkan ada sampai ke Bagan Batu, itu sudah di stok dari sini. Walaupun tidak setiap hari, paling tidak itu sudah sering ke sana. Jadi adik-adik sekalian, di kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui, bahwa di sini saya memilih ikan konsumsi. Ikan konsumsi perlu kita ketahui bahwa ikan konsumsi itu dibagi menjadi beberapa. Ada ikan konsumsi budidaya, ada ikan konsumsi ikan tangkap. Ya. Ikan budidaya itu adalah ikan yang sengaja dibudidayakan oleh banyak orang untuk mencukupi kebutuhan pasar. Mungkin kalau ada tahu, ikan-ikan yang ada di pasar, nila, lele, patin, semuanya hampir 80% itu adalah hasil budidaya. Kenapa dibudidayakan? Ya karena memang mudah dibudidayakan. Kemudian ada juga satu lagi yaitu ikan tangkap. Ikan tangkap itu jarang dibudidayakan karena memang susah untuk dibudidayakan. Seperti halnya ikan gabus, seperti halnya ikan banyak lah. Di antaranya adalah ikan gabus, ikan toman dan seterusnya. Tapi belakangan waktu sekarang sudah bergeser. Ternyata ikan tangkap juga sekarang dibudidayakan. Karena beberapa penelitian itu membuktikan bahwa mereka juga bisa dibudidayakan secara buatan. Nah, ini perlu adik-adik ketahui, ada beberapa ikan yang memang mudah untuk memijah, ada yang tidak mudah untuk memijah. Kalau seperti lele, seperti gabus, seperti rata-rata ikan yang bergigi cabik. Jadi ada ikan yang bergigi cabik, ada yang tidak. Ikan yang bergigi cabik itu lebih susah untuk dibudidayakan, Pak Guru. Lebih susah untuk dibudidayakan. Biasanya apa? Biasanya waktu untuk mengetahui matangnya gonat itu akan susah sekali diketahui. Perlu ada bantuan namanya suntik gonat. Suntik gonat itu obatnya Ovaprim, ya, Ovaprim. Ovaprim itu disuntikan di tempat yang paling lembut di area kepala. Jadi kalau kita punya tengkuk di belakang tengkorak kepala ikan, antara kepala dengan badan, itulah disuntikan di situ Ovaprim. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempercepat pematangan gonat. Nah, jadi seperti itu. Kalau ikan seperti nila, terus kemudian ikan mas, dia suka sekali memijah di saat usia sudah mencapai 3 bulan. Jadi setiap ikan, ini yang jarang diketahui, setiap ikan nila
yang usianya di atas 3 bulan, dia pasti akan mengalami siklus menghasilkan telur. Seperti mungkin, mohon maaf saya sampaikan, perempuan yang sudah di atas 9 tahun dia ada siklus namanya menstruasi. Begitu juga ikan. Makanya adik-adik kalau pas beli ikan kecil kemudian di dalamnya ada telur, jangan bingung, itu adalah siklus rutin. Dia akan memproduksi telur. Di saat dia bercampur dengan ikan jantan, maka terjadi pemijahan. Kalau tidak, maka telur itu akan dibuang seperti itu saja. Itu ya. Jadi adik-adik, ini yang perlu saya sampaikan pertama, ada ikan budidaya, ada ikan tangkap. Dan sekarang ikan tangkap juga sudah mulai bergeser menjadi ikan budidaya. Selanjutnya, kenapa saya memilih ikan nila, lele, gurame, dan seterusnya atau ikan air tawar ini menjadi pilihan saya untuk saya budidayakan? Karena ini menjanjikan. Jadi saya sedikit pamer tapi tidak bermaksud untuk ujub ya. Harus dibedakan ini. Ini kadang orang tidak bisa membedakan, seperti halnya orang yang kepingin menang dengan orang yang tidak mau kalah. Itu berbeda sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena menjanjikan. Saya memilih ini karena menjanjikan. Dari saya usaha ikan ini, itu sudah banyak yang bisa terbeli. Ya, mungkin ada tidak perlu tahu apa yang bisa saya beli dari ikan ini. Tapi setidaknya sudah banyak yang bisa saya beli dari usaha ikan ini. Bayangkan saja simulasinya seperti ini. Ada punya uang 200 rupiah. Bisa untuk membeli 1 bibit ekor lele. Di mana 2 bulan berikutnya 1 ekor lele itu bisa berharga 4.000 per ekor. 200 rupiah menjadi 4.000 berapa kali lipat? 20 mungkin ya. 20 kali lipat ya. 200 menjadi 4.000. Sekitar 20 kali lipat. Jadi yang 200 menjadi 4.000. Tapi tentunya harus melalui tahapan-tahapan yang benar. Di antaranya ada yang harus perlu tahu, pakan itu harus benar sesuai dengan kebutuhan ikan itu masing-masing. Sampai sekarang saya masih konsisten menggunakan pakan yang di atas 30% proteinnya. Ya. Jadi adik-adik mungkin bisa melihat di situ ada bibit kecil-kecil, itu pakannya itu berbeda dengan ikan-ikan yang sudah besar. Ini dicatat nggak sih Pak Guru? Enggak kan? Ada yang rekam aja. Oh, ya rekam. Kalau misalkan nanti ada tidak sempat merekam atau mencatat, nanti kunjungi YouTube saya. Dan nanti akan muncul wajah-wajah cantik dan ganteng ini. Jadi YouTube saya silakan di like, subscribe, dan ditonton sebanyak-banyaknya. Soleh Farhan 879. Subscribernya belum banyak, baru sekitar 35.000. Nah, alhamdulillah. Jadi saya lanjutkan nih masalah pakan. Ikan-ikan tertentu itu dalam masa pertumbuhan membutuhkan pelet yang proteinnya di atas 30%. Di atas 30%, dan 30%. Biasanya menggunakan cacing sutra. Cacing sutra tahu ada ya? Cacing yang kecil-kecil sekali. Yang untuk ikan cupang itu kan? Ya, yang untuk cupang. Cacing yang kecil dan tidak berbahaya. Kalau cacing tanah kadang berbahaya, kadang tidak berbahaya. Karena cacing tanah itu daya tahannya itu luar biasa. Jadi saya pernah ada kisah, ada orang yang pelihara cacing tanah karena kukunya panjang-panjang, membersihkannya cacing tidak pakai sarung tangan, telur-telur cacingnya tuh masuk ke dalam kuku, bisa menetas di antara kuku dan kulit. Ini kalau cacing tanah. Kalau cacing sutra dia tidak tahan lama. Makanya karena tidak tahan lama, sebagian orang itu menggunakan inovasi pengeringan, cacing tanah kering namanya. Cacing sutra kering dibekukan. Lele, nila, bawang, ikan mas dan seterusnya itu harus memakai protein yang tinggi. Saya memilih cacing sutra, selebihnya nanti memakai pelet namanya PF1000. PF1000, ingat PF1000. Dia ukurannya kecil. Kemudian di usia 1 bulan berikutnya naik lagi. Ya, untuk pakannya ya. Pelet kemudian 781-1. Setelah 781-1, kemudian 781-2. 781-2, setelah itu 781 polos. Ini proteinnya semuanya 30% ke atas. Kalau sudah masa untuk konsumsi, untuk penjualan, maka tidak lagi menggunakan pelet itu, tapi menggunakan pelet yang murah. Saya menggunakan pelet All Fit, di gudang situ ada pelet All Fit.
Fat all feed ini protein kurang lebih sekitar 20%, sehingga harga lebih murah. Ini karena hanya untuk mempertahankan bobot ikan. Ya, kalau yang sekiranya capek sambil digoyang-goyang nantinya. Udah goyang-goyang nih, Pak Guru juga sudah goyang-goyang ini. Pak Guru sudah goyang-goyang. Nah, kemudian pakan ini tidak boleh tertukar-tukar. Ya, ini kuncinya di pakan. Ikan konsumsi yang dipelihara di tempat seperti ini kan tidak lagi ikan itu mencari makan, ini hanya media untuk hidup. Pakan adalah kita menyiapkan, makanya pakan harus betul-betul benar. Nah, pakan harus betul-betul benar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masalah pakan ini. Ukuran pakan khususnya untuk nila maupun lele itu maksimal dulu. Maksimal saya sampaikan per hari adalah 5%. Kalau masih sempat nimbang harusnya 5% per hari. Umpamanya lele bobotnya 100 kilo satu kolam. Lele 1 kolam 100 kilo. Berarti 5% dari 100 kilo berapa Pak Guru? Saya pun enggak terlalu pinter. 5% dari 100 kilo. Enggak. Itu maksimal. 100 kilo, 5%-nya berapa? 20 kilo. 20 kilo. Nah, 20 kilo ya. Nah, jadi ikan lele maksimal adalah 5% dari bobot tubuhnya. Maksimal adalah 5%, bisa dikurangi menjadi 3%. Nah, artinya apa? Misalkan lele ini maksimal adalah 1 hari 5 kilo, tinggal dibagi jam-jam makannya. 5 kilo dibagi 3 kali makan. Misalkan paginya 1 kilo, siangnya 2 kilo, sorenya 3 kilo. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, makanan hanya akan menjadi amoniak, tidak menjadi apapun, tidak menjadi daging, dan pada akhirnya FCR-nya tidak ketemu. Karena seharusnya memelihara ikan nila, FCR-nya adalah 1:1. 1:1 tahu tidak maksudnya? 1:1 adalah di saat pelet kita habis 100 kilo, minimal lele atau ikan yang kita pelihara harus mengeluarkan daging 100 kilo juga. Kalau tidak, kita akan bangkrut. Misalkan sudah keluar pelet 100 kilo, ternyata daging cuma 50 kilo. Kita kalah di pakan, kita rugi. Ini sering terjadi oleh orang-orang yang masih baru, mereka hanya suka memberi makan tanpa memakai hitungan yang tepat. Dan akhirnya akan merugikan semuanya. Merugikan kolam menjadi rusak karena sisa-sisa pelet hanya menjadi amoniak. Ya, kemudian pelet juga terbuang sia-sia, tidak menjadi daging.